semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Velan Lorena Pinoa, mahasiswa semester 1 di Universitas Halmahera, Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Teman-teman, apakah teman-teman pernah memperhatikan atau menganalisis sesuatu? Ya, di sini saya akan membahas 5 topik yang telah saya analisis. Topik yang pertama yaitu anak usia dini, yang kedua mahasiswa, yang ketiga kegiatan belajar, yang keempat pertandingan futsal, dan yang kelima PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau PT IWIP. Kita masuk pada topik yang pertama yaitu anak usia dini. Sepanjang hidup manusia, mulai dari dalam kandungan, dilahirkan dan kemudian sampai tua, memperoleh sebutan yang berganti-ganti. Pergantian sebutan didasarkan pada usia dan merupakan fase-fase perkembangan yang dilewati. Menurut Sugianto dan Sujarwo, secara garis besar, fase perkembangan dalam hidup manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama fase prenatal atau sebelum lahir, yang kedua fase infan atau bayi, yaitu fase perkembangan mulai lahir sampai umur 1-2 tahun. Mulai lahir sampai 4 minggu merupakan fase kelahiran atau neonatal. Yang ketiga, fase childhood atau anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun sampai 10-12 tahun. Fase ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu early childhood atau anak kecil antara 1-6 tahun dan later childhood atau anak besar antara 6-12 tahun. Pengertian anak usia dini secara umum adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Salah satu kegiatan yang disukai anak usia dini adalah bermain. Permainan apapun itu mereka akan lakukan dengan senang hati. Salah satunya adalah bermain sepak bola. Dalam gambar yang telah ditampilkan, dapat kita lihat bahwa seorang anak sedang memegang bola plastik yang akan ia gunakan untuk bermain. Manfaat dari bermain untuk anak tersebut adalah ia menjadi lebih kreatif dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Topik yang kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang-orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, politeknik, institut, dan yang paling penting adalah universitas. Meskipun begitu, tidak semua orang dapat menjadi seorang mahasiswa karena berbagai hambatan tertentu. Mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak secara cepat serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Di lingkungan kampus, mahasiswa akan berperan sebagai warga kampus yang mempunyai tugas utama berupa belajar, membaca buku yang relevan dengan materi perkuliahan, membuat makalah, presentasi, berdiskusi, hadir di sebuah seminar, dan kegiatan lain yang bercorak kekampusan. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki tugas lain yakni sebagai agen perubahan dan pengontrol sosial masyarakat. Nah, tugas inilah yang nantinya dapat menjadikan seorang mahasiswa sebagai harapan bangsa di masa depan kelak dengan mencari solusi dari berbagai masalah yang tengah dihadapi. Pada gambar yang telah ditunjukkan, di situ ada sejumlah mahasiswa yang sedang menunggu jam mata kuliah. Ada yang sedang bermain HP, ada yang bercerita, dan ada juga yang hanya berdiam diri. Mereka melakukan itu agar supaya tidak bosan dalam hal menunggu. Menunggu tidak pasti, guys. Oh my god!
ketiga yaitu kegiatan belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Selain itu, belajar adalah segala proses atau kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memperbaiki kualitas ilmu, tingkah laku, dan kemampuan yang dimilikinya. Ada 4 tahapan belajar manusia, yaitu yang pertama, inkompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu. Yang kedua, inkompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tidak tahu. Yang ketiga, kompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tahu. Yang keempat, kompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tahu. Gambar yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa mahasiswa sedang belajar atau sedang mengikuti ujian akhir semester. Ujian akhir semester merupakan rangkaian pengujian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada akhir semester. Topik yang keempat yaitu pertandingan futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 tim, masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola menggunakan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Luas lapangan futsal yaitu 25 meter x 15 meter. Futsal turut juga dikenal dengan berbagai istilah. Istilah futsal adalah istilah internasionalnya. Berasal dari kata Spanyol atau Portugis, football atau sepak bola, dan sala atau dalam ruangan. Ketika menonton pertandingan futsal, kita akan melihat macam-macam ekspresi yang ditampilkan pemain maupun penonton. Kita masuk pada topik yang kelima atau yang terakhir, yaitu PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau PT IWIP. IWIP merupakan yang pertama proyek prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, berstatus sebagai objek vital nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Yang ketiga, salah satu proyek strategis nasional dari Presiden Joko Widodo melalui pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, IWIP berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat sosial. Baiklah teman-teman, itulah hasil pembahasan dari 5 topik yang telah saya analisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan diucapkan terima kasih.